baiknya dari saudara Ustaz dan Eva ya pada ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih wa sallallahu alaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ahlihi wa sahbihi wa ikhwanih. Alhamdulillah yang sekalian kita semuanya bisa hadir dalam hari ini dalam keadaan sehat. Orang semata capek itu biasa aja. Kalau capek tandanya masih sehat. Karena kalau udah sakit nggak bisa ngerasakan capek. Karena kalau sakit yang dirasakan sakit ya. Jadi kita masih capek itu tandanya kita masih sehat. Yang sekalian kita lanjutkan pembahasan pokok-pokok akidah kita nukilkan dari rasa-rasa. Alhamdulillah. Hanya saja memang sebelum kita masuk materi itu ada sedikit ganjalan dari barangkali antum yang aktif di medsos atau di grup-grup WA beberapa waktu terakhir ini lazim mendengar kata-kata pusat ya, dekengane pusat gitu ya. Merasa di debat ini ya, informasi dari pusat. Saya juga merasakan di beberapa grup kok pada rame-rame itu. Kemudian pernah ada yang tanya yang dimaksud pusat itu siapa? Ternyata yang dimaksud pusat itu di situ adalah Allah. Ini kan bukan ini sangat-sangat fatal sebenarnya. Karena penyebutan Allah baik dengan secara nama atau secara sifat atau bahkan secara pengkabaran itu harus dengan dalil. Ya. Barangkali sebelum ini yang sekarang lagi rame-rame kadang-kadang Allah disifati dengan sifat pusat sampai kaosnya katanya viral apa namanya judulnya apa dekengane pusat ora iso didebat gitu ya. Sebelum ini barangkali kita juga pernah mendengar ada istilah Allah Maha Asik misalnya. Ya, pernah dengar itu ya. Kemudian bahkan saya pernah membaca di tulisan di kendaraan itu tulisan begini. Ya. Ini termasuk mirip. Jadi sesungguhnya Allah tidak mencintai hambanya yang kelemar-kelemar dan tidak satsat. Nah, lihat ya. Sesungguhnya Allah tidak mencintai hambanya yang kelemar-kelemar dan tidak satsat. Ada yang kurang ajar lagi tulisannya begini. Mbok yo ledo sabar. Allah kira gur ngurusi awakmu tok. Ini kan tambah kurang ajar. Nah, ini mas kalian. Perkara ini kan kalau kita ngaji bab akidah, nah ini memang kita lompati dulu karena kaidahnya itu ilmu itu ya mana yang lebih yang didulukan adalah mana yang harus segera kita amalkan atau dari masalah yang kita hadapi. Jadi kalau nanti ini selesai ya kita masuk usul salasah. Tapi nanti juga sampai ini sebenarnya. Ketika kita belajar tentang ma'rifatullah itu kan ada bagian diantaranya adalah tentang asma wa sifat. Ya kan? Ahlussunnah wal Jamaah sendiri merinci untuk memudahkan pemahaman kita terhadap berkaitan dengan tauhid. Itu kan ada tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Nah, berkaitan dengan asma wa sifat ini kan juga kalau nggak hati-hati bahkan terbukti adanya firqah-firqah yang menyimpang itu kan diantaranya karena dalam perkara ini, dalam urusan asma wa sifat. Iya kan? Padahal perkaranya ini kan kalau bagi kita itu kan urusan asma wa sifat itu kan sudah baku. Misalnya kaidah dalam urusan asma wa sifat itu kalau boleh misalnya kita memberikan pembukaan sebagaimana kaidah umumnya dalam urusan agama itu kan kalau Imam Syafi'i mengatakan begini. Nu'minu billah wa ma ja'anillah ala muradillah wa nu'minu bi rasulillah wa ma ja'a ani rasulillah
ngala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami beriman pada Allah. Ya, beriman pada Allah. Dan apa saja yang datang dari Allah, sebagaimana yang dikehendaki Allah. Jadi nggak boleh sembarangan. Ya. Dan aku beriman pada Rasulullah, dan apa saja yang dari Rasulullah, sebagaimana yang diridhai oleh Rasulullah. Nah, termasuk nanti dalam asma wa sifat kan kita juga begitu. Ya barangkali saya ingatkan, kalau antum pernah belajar ini saya ingatkan, kalau belum biar ada gambaran dulu, biar antum nggak sembarangan. Karena penyebutan Allah baik secara nama. Karena nanti kalau kita menyebut Allah itu ada 3 kemungkinan. Pertama kita menyebut secara nama, yang disebut sebagai Asmaul Husna, gitu kan? Atau secara sifat. Allah, kita sebutkan sifat secara sifat Allah SWT yang kita sebut sering dengan istilah wasifatul ulmiyah. Jadi kalau asma sering disebut Asmaul Husna, kalau sifat sifatul ulmiyah. Atau secara pengkabaran. Secara pengkabaran. Kan kemungkinan hanya 3 itu. Kita menyebut Allah itu kita sebutkan namanya. Atau kita sebutkan sifatnya. Atau kita sebutkan secara pengkabaran. Dan semua ini harus dengan dalil. Karena nanti kalau tidak dengan dalil, maka nanti terkena ketentuan sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 33. Coba dibuka. Surat Al-A'raf ayat 33. Dan antum juga nggak ngantuk. Nanti kalau antum cuma nyimak, saya khawatir ngantuk. Meskipun barangkali ngaji sambil ngantuk itu pahalanya lebih besar. Betul nggak? Ngaji sambil ngantuk sama yang nggak ngantuk, pahalanya besar mana? Insya Allah besar yang ngantuk. Asal jangan dibablas gitu. Karena kalau orang itu ngantuk, kok tetap ngaji, itu kan berarti dia mujahadah betul. Jadi ngantuk sambil ngaji itu kan perjuangan. Kalau nggak ngantuk itu kan biasa aja. Gimana? Coba dibaca. Surat Al-A'raf ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanahu wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Cukup. Alhamdulillah. Syukran. Jadi qul innama haram qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Menurut Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ayat ini, biar antum hati-hati betul. Ketika antum menyebutkan Allah baik secara nama, secara sifat, atau sekedar secara pengkabaran, itu hati-hati betul. Karena dengan dalil. Nah, Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ayat itu ya, jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika menjelaskan ayat ini, dia mengatakan ayat ini menyiratkan, jadi memberikan apa penjelasan pada kita bahwa dosa itu secara urutan dosa. Urutan dosa pertama itu nanti disebut sebagai al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma. Jadi fahisah itu dosa kekejian. Yang secara umum itu menyangkut dirinya sendiri. Atau secara khusus lagi disebutkan fahisah itu adalah zina. Maka zina itu disebut gimana? Allah melarang zina itu gimana? Wala taqrabu zina innau kana fahisah wasa'a sabila. Maka zina itu disebut sebagai fahisah, kekejian. Karena sebenarnya sesuatu yang nggak layak untuk dilakukan. Gitu. Ma dhahara minha wa ma batana. Jadi zina itu sejak dulu juga ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Yang mana disebut ma dhahara minha wa ma batana. Ada yang mengatakan ma dhahara minha itu adalah yang berbayar. Jadi sejak dulu ada zina berbayar. Ma batana itu yang sembunyi-sembunyi, itu maksudnya yang nggak usah bayar, suka sama suka. Ini bantahan bagi orang nanti kalau dia zina alasannya karena sudah bayar dikira nggak dosa. Jadi makanya dijelaskan di situ. Ma dhahara minha itu yang terang-terangan atau yang berbayar, ada yang mengatakan begitu. Sama batona itu yang sembunyi-sembunyi atau yang nggak usah bayar. Wal isma dan dosa secara umum. Kemudian tingkatan berikutnya adalah wal baghya bighairil haq, kedoliman.
Karena ini menyangkut hak orang lain, maka dosanya lebih berat. Ya. Maka kalau zina itu nanti termasuk apa? Zina itu. Zina itu nanti pembahasan fikihnya itu dalam perkara hudud. Ya, karena ada pelanggaran terhadap syariat itu nanti ada hudud, ada apa? Ada namanya jinayat. Gitu. Jadi kalau zina itu nanti masuknya ke hudud. Ya. Orang zina muhson atau disebut apa? Azayibuzani, orang yang pernah nikah kemudian dia zina. Itu hududnya adalah apa? Dirajam. Ya, dirajam. Ya. Itu kalau memang terbukti. Jadi dihadapkan ke pengadilan, dia ngaku sendiri, atau memang dia sebagai tertuduh zina, kemudian yang menuduh mendatangkan 4 saksi yang melihat langsung. Jadi 4 saksi yang nonton bareng. Nonton zinanya, bukan nonton rumah ditutup. Jadi saksinya itu benar-benar melihat. Bahkan yang mengatakan harus melihat ada ember masuk sumur. Jadi begitu. Makanya urusan zina ini urusan berat. Dalam artian nggak boleh sembarangan nuduh orang lain zina. Kecuali bisa mendatangkan 4 saksi yang nonton bareng. Ya. Nonton bareng kayak apa aja ya. Anda juga nonton boleh. Allah mana bisa. Maaf, jadi ini agak saya udah lama nggak apa nggak bersin gini, tapi ya hari ini ketemu debu terus ya. Dan hampir-hampir hari ini nggak istirahat. Biasanya sebentar istirahat. Tadi itu ya nggak istirahat sejak pagi subuh tadi sampai hari ini. Jadi sampai ini. Karena mau istirahat sebentar, ada teman dari Jakarta ingin ketemu sebentar. Pengennya lama, tapi saya nggak bisa lama. Jadi udah 15 tahun nggak ketemu. Ada orang Ustaz dari Jakarta. Hanya ketemu sekitar 10 menit. Nah, ikhwan sekalian, ini apa? Sekali lagi ini jenis dosa. Biar antum hati-hati. Nanti jadi ada dosa itu disebut tadi ya. Tingkatan pertama adalah fahisah dan wal isma. Tapi nanti ada yang lebih besar yang disebut al baghiyah bi ghairil haq. Jadi wal baghiyah bi ghairil haq, kedzaliman. Tingkatan lebih besar lagi di situ disebutkan, tingkatan lebih berat lagi adalah apa? Wa antusriku billahi malam yunazil bihi sultana. Kalian mensekutukan Allah padahal tidak ada keterangan sedikit pun tentang perkara itu. Syirik. Berarti ada dosa berkaitan dengan kekejian atau dosa secara umum, ada kedzaliman, kemudian syirik. Ya. Maka tadi kalau berkaitan dengan kedzaliman itu nanti kalau menyangkut harta atau menyangkut hak pribadi nanti masuknya ke hudud. Antum kalau belajar fikih, ada yang pernah khatam fikih nggak? Bulughul Maram sudah pada khatam belum? Antum khatamnya apa? Ya, jadi di antara ciri-ciri ulul albab itu, kan ada ulul albabnya. Itu ciri-cirinya adalah kalau ngaji itu khatam. Antum ngaji satu bab khatam, ganti bab khatam itu loh. Jadi kalau antum ngajinya dikit nggak khatam, ganti lagi ini ya bukan apa? Kan ulul albab berarti. Jadi biasakanlah ada yang khatam lah. Nah, salah. Jadi ada hudud, kemudian tapi nanti ada yang disebut sebagai jinayat. Jinayat itu pelanggaran terhadap nyawa. Ya, terhadap nyawa. Ya, makanya nanti ada perbedaan. Jadi kalau menyangkut tentang nyawa atau badan, itu nanti maksudnya jinayat. Umumnya kriminal, maka nanti ada diat. Bahkan ada kisos. Itu berlaku dalam kisos itu berlaku dalam urusan apa? Jinayat. Maka kedzaliman itu dosanya lebih besar dibanding tadi kekejian tadi. Meskipun kekejian itu dosa. Ya. Kemudian setelah itu syirik. Ya. Rata-rata syirik itu asalnya adalah mensifati makhluk sebagaimana sifatnya roh. Mensifati makhluk sebagaimana sifatnya roh. Rata-rata asal kesirikan seperti itu. Ya, ada cuma pohon kemudian disifati pohon tersebut bisa menjadikan seseorang beruntung atau apa sial misalnya. Atau orang mati dianggap bisa mendengar dan mengabulkan doa. Ya, yang hidup saja nggak bisa misalnya. Nah ini syirik itu rata-rata asalnya begitu. Tetapi nanti ada yang lebih besar dibanding syirik. Selama ini kan kita kalau ngaji dosa paling besar itu apa? Syirik. Sebagai apa? Akbaru kabair, dosa besar paling besar. Tapi menurut Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ayat ini,
Dia mengatakan ada yang lebih besar dari dosa syirik. Apa? Antakulu ngalallah malatalamun. Kalian berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Kalian berkata-kata tentang Allah tanpa dalil. Maka menyebut Allah itu sebagai pusat. Ya, dengan istilah pusat, menyebut Allah itu sebagai Allah itu maha asik, itu dosanya bisa lebih besar dari syirik. Kenapa? Kalau syirik itu mensifati makhluk sebagaimana sifatnya Rob, ini kurang ajar apa? Mensifati Rob sebagaimana sifatnya makhluk. Paham ya? Maka kurang ajarnya di situ. Maka biar antum hati-hati betul ya. Dalam perkara ini hati-hati, jangan ikut-ikutan. Karena saya lihat iman-iman yang sudah ngaji pun barangkali belum pernah ngaji asma wa sifat, ikut-ikutan. Ya. Jadi eh, dekengannya pusat apa? Orang iso di depan. Nah, kayak gini nggak boleh. Ini bahaya. Ya. Jadi hati-hati. Intinya ketika menyebut Allah baik dengan secara nama, kita tahu ada namanya Asmaul Husna. Kemudian secara sifat, kita tahu ada namanya sifatul uluhiyah, atau secara pengkabaran, itu harus dengan dalil. Kalau tanpa dalil terkena ketentuan ini. Paham ya? Maka mengatakan Allah Maha Asih nggak boleh. Mana dalilnya? Allah Maha Asih. Antum cari dalilnya ada nggak? Allah Maha Asih. Nggak ada. Ya. Kalau Allah Maha Indah ada. Allah Maha Baik, Maha Thaib ada. Misalnya. Selama ada dalilnya. Atau kita pengkabaran. Kalau orang Jawa mengatakan secara pengkabaran contohnya. Allah. Itu kalau orang Jawa nyebutnya gimana? Allah itu. Engkang Maha Kuwaos. Ada nggak Quran atau hadis yang bunyinya Engkang Maha Kuwaos? Ya nggak ada. Itu bahasa Jawa kok. Hadis pasti bahasa Arab. Ada nggak bahasa Jawa? Nggak ada itu. Maha Kuwaos. Nggak ada. Tapi secara pengkabaran benar. Ngalakuli sya'in qadir. Nah kan nanti dikembalikan pada dalil-dalil seperti itu, kemudian kita kabarkan boleh. Paham ya? Ini kaidah pertama. Jangan antum nggak ikut-ikutan lah. Masuk pejuang sedekah Indonesia masih pakai tagar dagangannya pusat. Ya malu-maluin udah ngaji. Ngajinya sama ustaz-ustaz kabir gitu. Kecuali saya gitu. Terus pembahasannya sudah sampai liberalisme. Ya, itu kan urusan ini bolong ini kan repot ya. Itulah. Jadi hati-hati perkara seperti ini. Maka dalam urusan asma wa sifat, itu kan kaidahnya ya seperti tadi dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Kita itu ya kita beriman pada Allah. Kita terima apa yang datang, kita terima semua yang datang dari Allah sebagaimana yang dikehendaki Allah. Kita beriman pada Rasulullah dan kita terima semua yang datang dari Rasulullah sebagaimana yang dikehendaki Rasulullah. Maka dalam urusan asma wa sifat, Ahlussunnah wal Jamaah, kaidah yang pertama adalah, poin yang pertama adalah kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh dalil. Kita menetapkan apa yang ditetapkan dalil. Kalau tidak ditetapkan dalil, kita tidak perlu bahas. Jadi, kita tetapkan apa yang ditetapkan dalil. Baik yang ditetapkan oleh dalil itu sebagai bentuk isbat atau sebagai bentuk nafi. Ya. Misalnya, di situ disebutkan secara nama Allah itu Ar-Rahman. Ya sudah, kita tetapkan Allah itu Ar-Rahman. Sekaligus Allah punya sifat Ar-Rahman. Jadi kita sampaikan tentang kaidah itu sekilas. Karena mestinya antum ngaji ini ada bab khusus, ada tema khusus. Ini tadi kan saya nggak sengaja, inget aja. Ya, kapan-kapan antum bikin kajian yang khusus tentang membahas tauhid asma wa sifat. Atau antum baca sendiri ya yang membahas tentang asma wa sifat ya Tahawiyah, akidah Tahawiyah. Yakin kalau usul salah saja belum katam, Tahawiyah pasti tambah belum katam. Kan barangkali belum baca sama sekali. Gitu. Tahawiyah. Ya, gitu. Atau Syekh Al-Qarni itu punya kitab fikih Asmaul Husna. Nah, itu antum bisa baca itu. Tapi intinya ditetapkan. Apa yang ditetapkan dalil kita tetapkan. Baik penetapannya itu yang sifatnya isbat, penetapan seperti Allah itu Ar-Rahman, ya sudah kita terima itu Allah Ar-Rahman. Allah Ar-Rahim. Nanti secara sifat dzatiyah ada Allah itu punya wajah, namanya wajah Allah. Maka kita tetapkan seperti itu. Ada tangan, yadullah. Kita tetapkan seperti itu. Setelah fi'liyah Allah itu turun. Ada nuzulnya Allah. Ya. Di sepertiga malam terakhir Allah nuzul ke langit bumi. Kita tetapkan seperti itu. Apa yang tetapkan kita tetapkan.
Atau yang kita tetapkan itu adalah sesuatu yang sifatnya itu apa? Nafi, pengingkaran. Ya. Misalnya dalam ayat kursi antum apa? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya. Allah itu tidak ditimpa, Pak. Tidak ditimpa ngantuk maupun tidur. Jadi kita tetapkan Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Paham ya? Itu di antara penetapan yang sifatnya nafi. Kita menafikan Allah dari ngantuk, kita nafikan Allah dari tidur. Maka kita tetapkan seperti itu. Paham ya? Jadi kita menetapkan apa yang Allah tetapkan saja. Ya. Baik dalam Quran maupun dalam hadis. Maka nanti misalnya kalau antum ditanya, ya ini ada sedikit apa? Ini kan bahasa kita ya. Jadi kita itu ngaji bukan dari nol. Rata-rata kita ngaji itu akhirnya memang kita mengkoreksi dari hal yang sudah keliru dulu. Misalnya kalau saya tanya, Allah punya nama yang disebut apa? Asmaul Husna. Nama Allah ada berapa? Berapa? Yang mengatakan 99 angkat tangan. Ya, 99. Saya yakin itu karena antum belajarnya dulu di SD, SMP, SMA, barangkali sampai kuliah seperti itu. Dan menetapkan Allah punya nama Allah hanya 99 itu akidahnya Asy'ariyah, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi itu memang Asy'ariyah. Kalau kita mengatakan Allah punya nama, berapa nama Allah? Ya hanya Allah yang tahu. Penetapan 99 nama, 99 itu hanya dalam satu hadis. Rasul mengatakan barang siapa menghafalkan, memahami, mengamalkan 99 nama Allah, maka dia masuk surga. Kan begitu. Tapi Rasulullah sendiri kan tidak pernah menyebutkan 99 nama itu apa saja. Ya. Makanya sebenarnya mengatakan tentang 99 nama yang bahkan kemudian ditulis di sampul Al-Quran itu tidak ada dalil yang sahih bahwa 99 nama itu. Antum cari hadisnya itu, yang dalam satu hadis kemudian Rasulullah menyebutkan 99 itu. Enggak ada. Itu inisiatif para ulama mengumpulkan. Itu pun diperselisihkan. Ya. Jadi Allah itu namanya bukan hanya 99. Kalau antum bilang, misalnya, saya di kantong punya uang, saya di kantong saya ini ada uang berapa? Misalnya 90.000. Apa uang antum cuma 90.000? Kan tidak. Ya, jadi selain kantong kan lebih banyak. Buktinya apa? Nanti ketika di mahsyar, ketika terjadinya syafaatul uzma, ya syafaat di antara syafaat nanti syafaat yang khassah yang dari Rasulullah itu disebut syafaatul uzma. Syafaat yang nanti melingkupi untuk semua manusia dan jin baik mukmin maupun kafir di mahsyar. Kenapa? Semua sudah kepayan di mahsyar, kemudian ingin hisab segera dimulai, maka para manusia kemudian menghubungi siapa? Menghubungi Nabi Adam untuk dimintakan syafaat, tapi nggak bisa. Ya. Nah ini kalau bahas syafaat kan ya ada pembahasan lagi. Asumsi saya antum sudah paham tentang apa itu syafaat. Ya. Kalau belum ya didengar dulu. Karena ternyata syafaat saja hanya yang nyunik iwan-iwan itu enggak. Rata-rata ternyata kalau ditanya syafaat itu, terjadinya syafaat itu syaratnya apa? Maka kalau ada sebagian orang kok syafaat minta pada Rasulullah, doa minta syafaat pada Rasulullah, ya keliru. Ya. Karena nanti disebut syafaat itu bisa terjadi apa? Pertama ridha Allah pada pihak yang diberi syafaat, ridha Allah pada pihak yang memberi syafaat, dan izin Allah atas terjadinya syafaat. Maka syafaat itu asalnya dari Allah. Gitu. Nah, maka nanti semua nabi, semua rasul, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus semua nggak bisa memberikan syafaat itu. Hanya Rasulullah SAW yang kemudian bisa. Kemudian Rasulullah bersujud minta pada Allah. Tapi apa? Dengan memuji Allah dengan puji-pujian yang bahkan belum pernah Allah ajarkan di dunia. Berarti apa? Ada nama dan sifat yang bahkan Rasulullah belum pernah diajarkan. Bahkan nanti baru diajarkan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada Rasulullah ketika di mahsyar. Ini menunjukkan bahwa nama Allah tidak 99 saja. Jadi kalau ditanya berapa nama Allah, ya hanya Allah yang tahu jumlahnya. 99 itu datang dalam satu hadis, ya hanya angkanya 99, tapi Rasulullah tidak menyebutkan. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menghafalkan, memahami, dan mengamalkan, maka dia masuk surga. Kan cuma begitu. Maka ini sekali mengoreksi. Jadi
Asmaul Husna bukan yang 99. Ya, begitu. Itu tentang nama. Kemudian tentang sifat. Kan kalau kita menyebutkan Allah ada nama, ada sifat. Kira-kira kalau menurut antum antara nama dan sifat lebih luas mana? Lebih luas mana? Jadi lebih luas sifat. Karena tidak semua sifat itu boleh jadi nama. Tetapi setiap nama pasti punya sifat. Mengandung sifat, apalagi disebut Asmaul Husna. Apa di antara ketentuan Asmaul Husna? Asmaul Husna itu nama yang ada artinya, nama yang mengandung sifat. Jadi kalau antum punya nama kok tidak ada sifatnya, begitu jenenge bulan ini artinya apa? Rah ini artinya. Berarti itu sudah bukan nama yang baik. Jadi nama yang baik itu syarat pertama adalah nama itu mengandung arti, mengandung sifat. Antum nanti tanya orang tua antum. Nama antum itu dulu namanya apa? Mas Fajar ini dulu lahirnya sebelum subuh, barangkali namanya Mas Fajar kan gitu ya. Itu untuk mengingat Mas Fajar lahirnya sebelum subuh, maka disebut Fajar. Meskipun banyak kan orang Indonesia nganggap Fajar itu apa? Terbit matahari. Iya salah, Fajar itu subuh. Maka ada Fajar Sodik, ada Fajar Kadib. Terbitnya matahari itu tulu isam, tulu. Jadi tulu bukan Fajar. Ya. Nah di Indonesia Fajar itu apa? Rata-rata memahami terbitnya matahari. Jadi ini syarat nama yang baik itu seperti itu. Nama yang baik itu nama yang mengandung arti. Dan nama yang baik adalah nama yang mengandung arti yang baik. Asmaul Husna, nama Allah yang pasti mengandung sifat dan sifatnya sifat-sifat mulia dan sempurna. Maka disebut sebagai Asmaul Husna. Ya. Maka nanti kalau disebutkan sebagai yang baik, ya misalnya dalam Al-Quran disebutkan seperti kisah Nabi Yusuf itu sebagai apa? Kisah yang baik, kan begitu? Kisah yang baik itu kisah yang apa? Toh? Pertama kisah nyata. Jadi kalau bukan kisah nyata itu bukan kisah yang baik. Itu kisah nyata. Dan kedua, memang ada pelajaran-pelajaran yang baik. Nah, ini mbak-mbak, ibu-ibu kalau nonton sinetron itu bukan kisah yang baik. Karena apa? Itu bukan kisah nyata. Ngapain melihat sinetron itu bukan kisah yang baik kok? Itu loh. Paham ya? Antum lihat film apa drakor atau lihat film apa Hollywood atau apalah sekarang ya. Enggak tahu. Apakah itu kisah yang baik? Bukan. Itu bukan kisah nyata. Ya. Maka disebut apa? Min asanil qasas. Di antara kisah-kisah yang baik adalah kisah yang baik adalah kisah yang mengandung itu kisah nyata dan mengandung pelajaran yang baik. Asmaul Husna. Jadi nama itu pasti nama Allah pasti mengandung sifat. Tapi nanti tidak semua sifat Allah boleh jadi nama. Paham ya? Jadi kalau nama kan nama sebutan. Kalau sifat nanti ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah, ada sifat secara zat. Misalnya apa? Wajah Allah itu sifat zat. Yadullah, tangan Allah itu sifat zat. Ya. Kemudian apa lagi? Allah nuzul, Allah turun. Itu sifat apa? Allah turun. Itu sifat fi'liyah. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebagian ulama mengatakan Ar-Rahman itu sifat dzatiyah. Allah itu secara asal memang Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim itu bagian dari fi'liyah Allah, itu fi'liyahnya Allah. Semoga antum paham ya. Tapi di Indonesia diartikan apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu artinya apa? Pengasih dan penyayang atau penyayang dan pengasih? Padahal kan sama itu. Antum artikan pengasih penyayang boleh, penyayang pengasih boleh, atau penyayang dan penyayang boleh, pengasih dan pengasih boleh. Anak saya ujian disalahkan sama gurunya. Ya, sekolah di SMP atau itu disalahkan sama gurunya karena salah nulis. Artinya kan katanya pengasih dan penyayang. Anak saya nulisnya penyayang dan pengasih. Saya bilang itu bilang sama ustazah. Itu suruh ngajinya ya. Suruh ngaji lagi. Maksudnya itu kalau dipelajari betul itu ditulis penyayang dan penyayang juga boleh, pengasih dan pengasih juga boleh. Cuman bedanya apa? Ya. Secara asal Ar-Rahman itu lebih luas. Rahmat Allah untuk semuanya. Adapun Ar-Rahim untuk orang-orang tertentu. Ada yang mengatakan Ar-Rahman secara dzatiyah, adapun Ar-Rahim secara fi'liyah. Allah Maha bisa. Jadi nanti ada sifat. Maka sifat Allah itu sangat luas. Misalnya dalam surat dan tidak semua sifat itu nanti boleh jadi nama. Contohnya dalam surat apa itu? Surat As-Saff. Gimana itu? Kabura maqtan indallahi
Antakulu nama la ta'lamun. Sesungguhnya murka Allah sangat besar karena apa? Kalian mengucapkan sesuatu apa yang tidak kalian lakukan. Dulu orang-orang munafik itu nantang kapan jihad. Ya Rasulullah kapan jihadnya? Kok nggak jihad-jihad itu loh. Tapi begitu turun ayat jihad mereka nggak mau. Maka berlaku ayat ini. Ya. Tapi bolehkah kemudian di situ murka Allah sangat besar? Kita katakan Allah punya nama namanya Allah Maha Murka. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena itu sifat Allah. Dan tidak semua sifat boleh kemudian kita jadikan apa? Innallaha thayyibun. Layuk balu ilah thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Apakah boleh kita sebut Allah punya nama At-Thayyib? Para ulama khilafiyah. Apakah At-Thayyib itu termasuk nama Allah atau bukan? Ya. Maka nanti ada nama, ada sifat. Ada pengkabaran, pengkabarannya tadi. Ya. Ya, tentang sifat dzatiyah. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Antum tiap hari mengucapkan Allahu Akbar. Antum ketika mengucapkan Allahu Akbar itu, antum pemahaman antum tentang Allahu Akbar itu apa? Apa? Allah Maha Besar. Besar apanya? Segalanya itu apanya? Apanya? Kekuasaannya? Atau zatnya? Atau apanya? Apa? Ini biar nggak ada subhat di antara kita. Ya. Jadi mohon maaf kan ini kan agak melompat karena memang ya tadi biar kita hati-hati betul ya dalam perkara ini. Lah, maka kenapa kita belajar tentang tauhid asma wa sifat itu sangat penting karena nanti buat efeknya itu luar biasa lah. Antum tiap hari Allahu Akbar tapi antum nggak paham apa itu Allahu Akbar ya. Apa itu akbar di situ? Itu akan beda dengan orang yang paham ya. Atau dalam hadis ihsan, tentang ihsan. Apa itu artinya ihsan? Kan ada Islam, ada iman, ada ihsan. Apa itu ihsan? Anta abudullaha ka'annaka tarahu. Fa'ilam takun tarahu fa'inahu yaruka. Coba antum membayangkan hadis itu gimana? Itu kembali tadi, biar ada dasarnya. Ketika antum kan setiap sholat antum mengucapkan Allahu Akbar itu berapa kali coba? Ya. Takbiratul ihramnya sendiri 5 waktu berarti berapa? 5 kali, iya kan? Takbiratul ihram, takbir intikal, rukuk Allahu Akbar, ya kan? Mau sujud Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud Allahu Akbar, kan itu takbir intikal, takbir perpindahan. Berapa kali antum ucap Allahu Akbar tiap hari? Akan berbeda antum paham tentang apa itu Allah Akbar dan tidak. Kalau antum nggak paham apa itu Allah Akbar, akhirnya ya cuma ngomong tok. Kira-kira menurut antum di situ Allah Maha Besar itu secara zat atau secara kekuasaan? Gimana? Gimana? Misalnya kalau disebut Allah itu fis sama, Allah itu di sana di atas langit. Itu gimana? Gimana? Wajah Allah wajahnya Allah. Itu Anda memahami itu sebagai memang wajah Allah atau itu sebagai kekuasaan Allah? Atau Allah istiwa. Allah istiwa. Mastawa 'alal ars. Allah itu istiwa di atas ars. Istiwa itu sebagai istiwa itu berarti apa? Di atas dan menetap. Ya. Atau sebagaimana diyakini oleh sebagian kelompok, istiwa itu adalah istaula, menguasai. Allah itu di atas ars atau Allah menguasai ars. Lafaznya istiwa. Gimana? Nah, makanya begini mas sekalian. Kembali pada kaidah yang pertama tadi. Kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam urusan asma wa sifat menetapkan yang Allah tetapkan. Tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa ta'yif, dan tanpa tasbih atau tanpa tamsil. Antum paham ini, ada 5 perkara ini. Menetapkan tanpa tahrif. Tahrif ini kadang-kadang diartikan takwil. Ya. Meskipun takwil ini tidak semua takwil itu jadi tahrif, maka para ulama lebih senang menggunakan tahrif.
tanpa taktil, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa menolak, tanpa takyif, tanpa membagaimanakan, dan tanpa tamsil atau tanpa tasbih, penyerupaan. Antum saya yakin pernah dengar istilah ini toh? Antum dulu ketika di pondok pas pelajaran ini antum pada masuk enggak toh? Jangan-jangan antum pas bolos pas ini. Ya. Ya. Ini kalau di pondok, kalau yang nggak di pondok, saya yakin pasti takwil. Kenanya cuma takwil toh, bahkan mentakwil, bahkan mentahrif, memalingkan makna. Wajah dianggap sebagai kekuasaan, tangan sebagai kekuasaan, ya. Turun itu yang turun rahmatnya, bukan Allah yang turun. Ya. Allah istiwa itu berarti Allah menguasai ars, bukan Allah di atas ars. Allahu Akbar itu Allah yang besar kekuasaannya, bukan Allah besar secara zatnya. Ini namanya takwil. Dan kita selama ini memang pelajaran kita di sekolah seperti itu. Maka saya nggak nyalahkan antum. Tapi malam hari ini biar antum ngoreksi, tidak meneruskan subhat seperti ini. Ya. Maka disebut Allahu Akbar itu memang Allah itu besar secara zatnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan gambaran seperti apa besarnya makhluk-makhluk Allah. Kalau makhluknya Allah saja sebesar itu berarti Allah lebih besar. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, kan begitu? Tidak ada yang menyebut tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, tapi Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat dan Maha mendengar dan Maha melihat. Tidak ada yang sama, tidak ada yang semisal dengan Allah, tapi Allah melihat, Allah mendengar, Allah mendengar, Allah melihat. Berarti apa? Allah melihat, tapi penglihatannya beda dengan makhluk. Maka penglihatan Allah sesuai dengan keagungan Allah. Allah mendengar, betul. Allah mendengar. Kita yakin Allah mendengar, kita tetapkan Allah mendengar. Tapi pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluk. Karena pendengaran Allah sesuai dengan keagungan Allah. Allah Maha Besar. Iya, Allah Maha Besar. Kita nggak bisa membayangkan itu. Maka bagaimana kita mengenal Allah? Para ulama mengatakan dengan nanti kita akan sampai pada pembahasan itu di Ma'rifatullah. Yakni dengan apa? Dengan ayat-ayatnya. Ya. Dan makhluk-makhluknya. Wa makhlukatihi. Jadi kita kalau pengen mengenal Allah ya kita mempelajari ayat-ayat dan makhluk-makhluknya. Ibnu Mas'ud menggambarkan seperti apa dari asar-asar yang ada. Makhluk Allah saja besarnya luar biasa seperti ini. Antum pernah ketemu makhluk Allah yang paling besar apa, Mas? Gajah. Kalau tanya ini pasti jawabannya gajah. Gajah duduk atau gajah apa? Ya. Coba, siapa yang pernah ketemu makhluk Allah paling besar apa? Langit. Makhluk yang kita temui, yang bisa kita lihat itu langit. Itu langit pertama. Gajah nggak ada apa-apanya Mas dibanding langit. Ya. Langit yang tujuh, bumi yang tujuh dikatakan oleh Imam Mas radhiyallahu anhu. Langit yang tujuh. Ada langit pertama. Antara bumi dan langit, menurut satu asar itu jaraknya 500 tahun. Langit yang satu kedua jaraknya 500 tahun. Ya. Nah, sampai sekarang nggak ada ilmuwan yang paling top sekalipun nggak bisa mendefinisikan langit itu luasnya berapa. Kalau jarak antara bumi dan matahari itu bisa diperkirakan. Karena dengan perkiraan panas yang sampai di bumi ini. Dengan rumus-rumus kimia bisa diperkirakan jarak bumi dan matahari berapa. Tapi matahari itu di dalam langit. Ya. Nggak ada yang bisa mendefinisikan langit itu apa. Kemudian luasnya berapa, nggak ada. Jarak dari bumi ke langit berapa? Ada asar itu 500 tahun jarak perjalanan. Yang Maksud mengatakan langit yang tujuh, bumi yang tujuh, semua dikumpulkan jadi satu dibandingkan makhluk Allah yang lain yang namanya kursi. Sebagaimana kita baca dalam ayat kursi itu dalam surat Al-Baqarah, kursihus samawati wal ard. Ya, yang kursinya itu meliputi langit dan bumi, berarti kursinya lebih besar dari langit dan bumi. Terus satu riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan kursi itu adalah pijakan kaki Allah. Ya. Jadi langit yang tujuh, bumi yang tujuh dibandingkan kursi Allah itu hanya seperti cincin dilempar ke padang pasir. Langit yang tujuh, bumi yang tujuh jadi satu itu hanya kayak cincin dilempar ke padang pasir dibanding kursinya Allah. Berarti kursinya seberapa? Gak kebayang, langit aja antum gak bisa bayangkan.
Itu baru langit yang pertama yang kita lihat. Kemudian kursinya Allah dibandingkan makhluk Allah yang paling besar lagi, namanya apa? Aras. Ya kan? Makanya kan kita sering berdoa kalau doa gimana? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsil azim. Ya kan? La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. Rasul mengatakan barang siapa yang berdoa diawali dengan ini, apapun kesulitannya diberikan jalan keluar. Menarik kan bagi antum yang sering ketemu kesulitan. Jadi antum hafalkan itu. Atau antum jarang punya kesulitan jadi nggak ngapalkan seperti ini ya. Saya pernah ngaji kapan itu di ngaji pagi di Mireng Truco ini ya. Saya habis ngaji itu di parkir dikejar ibu-ibu. Kan tadi tadi jenengan nyinggung doa lunas utang itu loh tadi. Narik rumah-rumahnya bagi dia gitu. Padahal saya cuma ngomong biasa aja kan. Jadi itu dikejar saya di parkiran. Saya minta doanya lunas utang loh. Ibu gak kagungan utang dong. Enten tak kajeng kula men lek lunas kajeng kula lek somproh. Ya enggak apa-apa Bu nanti tak anu mawon. Mungkin tak WA kula salah kesesok. Mungkin nyuwun nomor kula panitia mungkin kula WA. Jadi ada orang yang tertarik dengan lunas utang. Ini nggak usah diajarkan di sini antum belum model punya utang ya. Gitu. Jadi arsil azim, maka ada makhluk Allah yang paling besar namanya ars. Ya. Maka kursi Allah itu dibandingkan arsnya lagi, kursi itu dibandingkan ars hanya seperti cincin dilempar ke padang pasir. Karena Allah lebih besar dari itu, maka Allahu Akbar. Paham ya? Jadi antum ucap Allahu Akbar itu, antum di situ karena antum memahami secara ketetapan Allah secara zat memang besar. Paham ya? Allah di sama, Allah di atas. Maka kita boleh menunjuk karena memang ada isyarat seperti itu. Memang atas itu sana. Ya. Atas itu mana? Atas itu adalah arah yang kebalikan dari bawah. Jadi atas bagi kita ya di sana. Bagi kita menetapkan seperti itu. Gitu loh. Jadi semoga antum nggak tambah bingung lah dalam perkara-perkara begini. Karena memang selama ini kita diajari yang model takwil. Maka kalau orang dengan model takwil, bahkan ada di YouTube, ada ustadz yang sangat terkenal di Indonesia, itu malah menjadikan bahan ini guyon. Allah nuzul, Allah turun ke langit bumi sepertiga malam terakhir. Berarti Allah nggak pernah di atas, no kan? Bumi ini kan sepertiga malam terakhir terus. Ya kan? Sekarang sepertiga malam terakhir sini, sebentar lagi sana, kan gitu terus. Dia berarti apa? Dia mentasbih, dia mentaif, dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah nuzul. Kalau kita sebutkan Allah di atas memang benar. Kita tunjuk begini, iya betul, boleh. Tapi begitu antum menyebutkan Allah itu nuzul itu dengan menurunkan tangan ini nggak boleh. Nah kan tidak setiap pidato itu boleh kita kasih isyarat tangan. Kalau Allah di atas boleh begini. Tapi begitu antum katakan Allah turun, antum begini kan nggak boleh. Karena turunnya Allah tentunya beda dengan turunnya tangan antum. Tapi kalau memang disebutkan Allah bisa. Allah di atas. Nah, makanya tadi kaidah dalam urusan asma wa sifat adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh dalil. Selesai. Tanpa mentahrif, tanpa memalingkan makna. Tanpa merubah makna. Ya. Besar ya besar, sesuai dengan keagungan Allah. Baik secara zat maupun nanti secara fi'liyah. Ya. Allah turun, ya sudah Allah turun sesuai dengan keagungan Allah. Allah mencintai, iya kan? Karena nanti ada kelompok yang kedua mentaktil. Jadi pertama, kita tidak mentahrif atau mentakwil, bahasa yang biasa sering digunakan. Karena nanti takwil itu tidak selamanya buruk, tidak selamanya itu nggak boleh. Ya. Namanya takwil memang ditetapkan oleh syariat, di situ seolah ada takwil, ya namanya takwil. Maka yang tidak boleh adalah mentahrif, memalingkan makna. Wajah ya wajah, tangan ya tangan, kaki ya kaki, jari-jari ya jari-jari Allah, kan begitu. Allah mencintai, ya, kemudian Allah murka dan sebagainya. Itu semua kita tetapkan seperti itu. Tanpa dipalingkan makna. Tangan jangan diartikan sebagai apa? Kekuasaan. Ya. Wajah jangan diartikan kekuasaan. Turun di situ jangan diartikan turunnya rahmat. Bukan.
Kita tetapkan turun ya turun. Allah turun sesuai dengan keagungan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah melihat, melihat. Allah mendengar, mendengar. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Berarti Allah melihat, tapi melihatnya beda dengan penglihatan makhluk. Sesuai keagungan Allah. Paham ya? Ini agak repot karena ini kan ibaratnya apa? Merimak antum. Karena kita rata-rata belajar dulu kan di sekolah begitu. Takwil. Kedua, tidak mentaktil. Mentaktil itu menolak. Baik sebagian atau seluruhnya. Ya. Sebagian orang mengatakan kalau Allah punya wajah berarti sama dengan makhluk. Kita katakan Allah punya wajah. Kita terima itu. Tapi wajah Allah sesuai dengan keagungan Allah. Dan nanti golongan orang-orang yang mentaktil adalah mereka menolak itu. Allah nggak punya wajah. Kalau Allah punya wajah berarti kayak makhluk. Kita katakan bukan begitu. Maka kita tidak mentaktil keseluruhan atau sebagian. Nah, antum dulu barangkali belajarnya mentaktil tapi sebagian. Karena apa? Antum dulu pasti diajari sifat Allah yang wajib ada 20. Betul nggak? Ingat nggak? Kalau antum lupa, alhamdulillah. Ya. Berarti apa? Kalau sifat Allah ada 20, berarti yang lain kemana? Ditolak. Paham ya? Kalau kita menetapkan sifat, ya apa yang ditetapkan dalil sesuai dengan keagungan Allah. Selesai, kita tetapkan. Tidak, kita takdil. Yang ketiga, kita tidak mentakyif, tidak membagaimanakan. Allah turun, ya sudah, Allah turun. Jangan dipikir bagaimana. Maka orang-orang yang mengatakan, kalau Allah turun berarti Allah tidak pernah di atas, karena turun terus. Ini berarti mereka terjebak dalam membagaimanakan. Ya. Allah istiwa, ya sudah kita terima istiwa. Dulu Imam Malik ketika ngajar begini, ada muridnya bertanya, ya, istiwa. Ya Malik, bagaimana Allah itu istiwa? Imam Malik itu kemudian badannya bergetar, keringetan, dan dia mengatakan al istiwa'u maklumun. Kemudian secara bagaimananya majhulun. Ya. Al imanu bihi wajibun, as'alu anhu bid'atun. Ya. Imam Malik mengatakan seperti itu. Kemudian murid ini diusir sama Imam Malik. Kenapa? Pertanyaannya ini pertanyaan yang tadi bid'ah. Imam Malik mengatakan istiwa itu sudah dimengerti. Bagaimananya kita tidak tahu. Mengimaninya wajib, bertanya tentang itu bid'ah. Maka nanti kadang-kadang ada pertanyaan itu bid'ah. Bahkan ada pertanyaan yang salah. Maka kalau pertanyaan salah jangan dijawab. Berarti para ahlul bid'ah itu kalau bertanya kadang itu pertanyaannya salah. Mereka punya amalan, kita bilang itu nggak boleh amalan begitu. Mereka bertanya mana dalilnya yang melarang. Boleh nggak satu amalan kemudian kita katakan kalau kemudian kita katakan itu bid'ah, kemudian mereka mengatakan mana dalilnya yang melarang. Boleh nggak kita bertanya tentang ibadah, kemudian kita tanya dalilnya mana yang melarang. Itu pertanyaan salah. Ibadah itu dicari perintahnya. Kalau nggak ada perintahnya berarti nggak boleh. Sebab hukum asal ibadah semuanya dilarang, kecuali yang diperintahkan. Paham ya? Jadi kalau nggak ada perintahnya, ya sudah. Kalau ibadah dicari larangannya, boleh ada nggak sholat sambil balik jungkir? Ada yang melarang itu? Nggak ada. Tapi karena nggak ada perintahnya, nggak boleh. Rasulullah mengatakan kalau sholat, solu, kama itu muni, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka kadang-kadang ada pertanyaan itu, pertanyaan sudah salah. Jangan dijawab kalau begitu. Pertanyaan salah, kan jawab. Ikut goblok. No? Kan pertanyaan, mana larangannya? Itu kan pertanyaan goblok. Goblok itu bahasa halus ya, betul? Kan ada orang yang begitu kan? Ketika itu amalannya bid'ah. Lah itu pasti tanya, mana yang melarang? Ibadah kok dicari larangannya. Ibadah itu cari perintahnya. Nggak ada perintahnya, nggak dilakukan. Selesai. Paham ya? Itu kan nggak ada dasar. Kalau urusan dunia, kayak makanan itu semua halal. Kecuali ada yang mengharamkannya. Maka kalau makanan kok nggak ada halal, label haram, insya Allah halal. Dan itu agak kurang kerjaan sebenarnya. Makanan kok dilabeli halal. Sebenarnya itu kan kerjanya jadi banyak. Karena makanan itu semua halal, kecuali yang diharamkan.
Maka sebenarnya gampang itu. Nah, yang diharamkan kan cuma dikit. Yang haram labeli saja haram, selesai. Itu kira-kira ngaji ndemok isin loh. Ya kan? Itu enggak? Ya rokok labelnya haram, itu yang gembel ya malu. Ya. Kan sekarang ini jadi orang itu mempersulit diri sendiri. Sebenarnya kan label aja haram, selesai. Dan kerjanya nggak banyak. Dunia ini kan urusan makanan misalnya. Antara yang halal dan haram banyak mana? Wong semua itu halal kecuali yang diharamkan. Kecualian itu berarti sedikit. Dan artinya pekerjaannya juga nggak banyak. Kurang labeli haram, haram, kur titik itu loh. Setelah kemarin katanya apa? Ada minuman keras yang ada katanya ada label halal ya. Apa namanya? Yang minuman khas Perancis itu ya. Nah, es batu kan halal. Nah ini ya. Nah, jadi kadang-kadang ada pertanyaan. Maka Imam Malik itu ada muridnya tanya gitu. Itu pertanyaan bid'ah. Bagaimana Allah itu istiwa? Bertanya tentang itu bid'ah. Karena istiwa itu sudah dimaklumi, sudah dipahami. Bagaimananya? Kita nggak tahu. Maka jangan pernah membagaimanakan. Ya. Kayak tadi ihsan. Makanya Rasulullah yang mengatakan gimana? Antak budullah ka'annaka. Pakai ka'annaka. Hanya seolah-olah. Ka'annaka. Tarahu fa'ilam takun tarahu. Fa'inahu ya roka. Ya. Jangan dibayangkan. Ya. Allah itu istiwa. Allah di atas bayangnya gimana. Kemudian Allah turun. Turunnya gimana ya? Nggak bisa. Paham ya? Maka tanpa takyif. Jadi apa? Menetapkan tanpa tahrif, tanpa taktil, tanpa takyif, tanpa mengkaifiyahkan, membagaimanakan. Yang terakhir, tanpa mentasbih atau tanpa tamsil. Jangan diserupakan. Allah punya tangan. Jangan antum bayangkan, antum serupakan dengan tangannya makhluk. Wong di dunia ini saja, antara makhluk, namanya sama, hakikatnya beda. Kaki antum sama kaki ayam sama-sama namanya kaki, toh. Kaki manusia, namanya kaki bukan sebutannya. Kaki. Ayam punya kaki nggak? Kaki namanya juga kaki. Beda nggak kaki manusia sama kaki ayam? Sama-sama makhluk saja, namanya sama, hakikatnya beda. Apalagi kaki kursi sama kaki kambing, beda. Ya, toh? Ada sop kaki kambing, ada nggak sop kaki kursi? Nggak ada. Sama namanya kaki. Sama-sama makhluk saja, namanya sama, hakikatnya beda. Maka bagaimana? Ada orang kok mentasbih. Maka kekacauan ahlul bid'ah itu nanti berkutat pada ini tentang asma Allah itu. Mereka bingung. Awalnya itu aslinya karena mereka mentasbih. Tapi mereka akhirnya, loh, kalau ditasbih berarti sama. Berarti ditaktil saja, ditolak saja. Karena kalau sama berarti sama-sama punya wajah berarti sama dengan makhluk dong. Bingung lagi nanti, oh enggak, ini ditakwil saja. Dipalingkan maknanya. Wajah itu artinya kekuasaan. Tangan itu artinya kekuasaan. Kekuatan. Nah, istiwa itu bukan di atas dan menetap. Tapi apa? Istiwa itu adalah menguasai ars. Nah, istiwa dari istaula. Model-model begitu. Ini artinya bingung. Kalau kita sederhana, selesai. Darinya apa? Laisa kami selisayun wa huwa sami. Tidak ada sesuatu pun apa yang semisal dengan Allah. Dan Allah mendengar dan melihat. Berarti Allah melihat, tapi melihatnya sesuai keagungan Allah. Allah mendengar sesuai keagungan Allah, beda dengan makhluk itu loh. Paham ya? Jadi sekilas saja. Antum nanti baca sendiri. Ya, atau kapan-kapan kan juga sampai itu. Tapi tidaknya itulah. Jangan sembarangan antum menyebut Allah dengan nama yang tidak ada dalilnya. Menyebut Allah dengan sifat yang tidak ada dalilnya. Mengkabarkan Allah yang kalau dikembalikan dalil tidak ada tempat kembali tentang perkara itu. Apa? Nanti bisa termasuk yang dikatakan Allah SWT dalam surat Al-A'raf tadi, antakulu ngalallah malata. Nanti. Yang oleh Ibnu Qayyim dikatakan, ini dosanya lebih besar dari syirik. Berat itu. Malah ngomong karo guyon. Apa tadi? Cekengane pusat. Ya Allah, Allah dikatakan pusat. Ini hati-hati. Kayak gitu ya. Malam hari ini itu aja. Nanti barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dan nanti
pertemuan yang akan datang kita akan ke apa, ke ke usul salasah. Kemarin baru mukadimah yang pertama belum selesai. Jadi santai aja, insya Allah masih panjang. Atau pengen selesai ya baca sendiri dulu. Nah gitu ya. Baik, barangkali ada pertanyaan, kita persilahkan. Yes. Monggo, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Ini saya mudeng apa saya mubeng ya? Luar biasa sekali, memang kita perlu fokus ini kalau ngaji sama Ustaz Arif ini. Monggo, ada pertanyaan? Yang saya mubeng ya. Enggak, padahal yang saya sebenarnya kan antum antum pernah ketemu kitab akidah yang tebal? Antum pernah ketemu kitab akidah yang tebal? Kalau ada kitab akidah yang tebal itu biasanya karena saroh atau karena pembahasan masalah apa untuk membantah aliran yang sesat. Asalnya kitab akidah itu tipis. Kenapa? Karena ini perkara penting. Ya, dan kaidahnya sesuatu yang semakin penting itu semakin mudah dipahami. Ya. Kalau perkara akidah kok antum bingung, itu kemungkinan kesalahannya dua. Antum memang daya dongnya rendah atau yang jelaskan itu nggak bisa. Saya nggak tahu. Asma wa sifat itu sederhana, dalilnya cuma laisa kami selisaiun. Selesai. Kan gitu. Maka tetapkan jangan di jangan di apa rubah-rubah maknanya, jangan dipalingkan maknanya, jangan ditolak, jangan dibagaimanakan, jangan dimisalkan. Kan selesai. Allah Maha Besar. Ya sudah Allah Maha Besar. Selesai. Nah, dipindahkan artinya Maha Besar itu Maha Besar kekuasaannya. Gitu ya. Ini kan gampang. Maka semoga dengan kata-kata ini antum jadi mudah. Itu silakan barangkali perkara ini atau yang lain kalau ada yang ditanya. Monggo.